Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabar anak-anak? Masih semangat kan dalam belajar? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika tema 1 subtema 4 dengan materi pembagian bilangan. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Hai anak-anak semuanya. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan kompetensi dasar dulu, ya. Yang pertama, 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Yang kedua, 4.1, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dengan berhitung, siswa mampu menyelesaikan soal pembagian. Yang kedua, dengan berhitung, siswa mampu menyelesaikan masalah tentang pembagian. Yang ketiga, dengan berhitung, siswa mampu menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Dan yang terakhir, dengan berhitung, siswa mampu membuat soal cerita tentang pembagian. Pembagian bilangan dan cara pembagian bersusun porogapit. Belajar matematika. Ayo belajar tentang pembagian bilangan dan cara pembagian bersusun porogapit. Mungkin sebagian dari anak-anak merasa kesulitan ketika menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Selain perkalian bersusun, salah satu materi dasar operasi hitung matematika yang juga dianggap sulit yaitu pembagian bilangan. Sebenarnya, operasi hitung yang satu ini tidak sesulit yang dibayangkan oleh anak-anak, terutama siswa sekolah dasar ya. Pada materi kali ini, kita akan membahas pembagian dengan menggunakan cara bersusun porogapit. Berikut pembagian bilangan dan cara pembagian bersusun porogapit. A. Mengenal pembagian bilangan. Sebelum membahas soal pembagian beserta cara penyelesaiannya, tidak ada salahnya untuk mengenal lebih jauh tentang pembagian bilangan. Misalnya, 120 dibagi 30. Pengurangan berulang yaitu 120 dikurangi 30, dikurangi 30, dikurangi 30, dikurangi 30, sama dengan 0. Jika dilihat dari pengurangan berulang, di atas dapat terlihat bahwa terjadi 4 kali pengurangan yang berulang dengan angka 30. Jadi, hasil dari 120 dibagi 30 sama dengan 4. 120 dibagi 40. Pengurangan berulang yaitu 120 dikurangi 40, dikurangi 40, dikurangi 40, sama dengan 0. Jika dilihat dari pengurangan berulang di atas, dapat terlihat bahwa terjadi 3 kali pengurangan yang berulang dengan angka 40, sehingga hasil dari 120 dibagi 40 sama dengan 3. Oke anak-anak ya. Yang B, cara pembagian bersusun porogapit. Sebagian dari anak-anak tentu sudah tidak asing dengan cara pembagian bersusun dengan menggunakan metode porogapit.
Lalu, apa sebenarnya metode Prokapit dan bagaimana cara melakukannya? Perlu diketahui, Prokapit merupakan sebuah metode pembagian yang dilakukan secara bersusun. Umumnya, Prokapit ini menggabungkan dua kata yang berasal dari Jawa, yaitu poro dan kapit. Poro sendiri memiliki arti bagi atau pembagi, sedangkan kapit memiliki arti bilah atau kayu yang biasa digunakan untuk mengapit. Dalam konteks matematikanya, Prokapit bisa diartikan sebagai sebuah metode untuk melakukan pembagian pada sebuah bilangan yang menggunakan garis penjepit. Ayo, kita langsung saja agar semakin memahami tentang pembagian bersusun dengan menggunakan Prokapit. Berikut akan disajikan soal sekaligus pembahasan singkat tentang Prokapit, yaitu hitunglah hasil pembagian dari 75 dibagi 3. Langkah pengerjaan. Pembagian dapat dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. 75 dibagi 3. Pertama, anak lakukan pembagian dari nilai tempat yang paling besar, yaitu puluhan. Angka 7 terdapat pada nilai tempat puluhan. Langkah pertama yaitu membagi bilangan 7 dengan 3. Jika anak-anak masih bingung mendapatkan hasil dari 7 dibagi 3, maka anak-anak bisa menggunakan cara 3 dikalikan berapa, hasilnya mendekati angka 7. Namun perlu diingat, nilainya tidak boleh lebih dari angka 7 ya anak-anak ya. Angka yang paling mendekati adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 ya anak-anak ya. Sehingga pada bagian atas anak-anak bisa menulisnya menjadi 2 ya. Selanjutnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita kurangkan dulu ya. 7 dikurangi 6 adalah 1. Kita tulis di bawah ya anak-anak ya. Selanjutnya angka 5 diturunkan sehingga menjadi 15. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Kita tulis di atas ya anak-anak ya. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 kita tulis di bawah. Selanjutnya kita kurangkan ya anak-anak ya. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, maka pembagian selesai. Sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa hasil dari 75 dibagi 3 adalah 25 ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Hitunglah hasil pembagian dari 72 dibagi 4. Langkah pengerjaannya. Kita ulangi seperti cara yang sebelumnya anak-anak ya. 72 dibagi 4. Pertama, anak-anak lakukan pembagian dari nilai tempat yang paling besar, yaitu puluhan. Ya. Angka 7 terdapat pada nilai puluhan. Langkah pertama yaitu membagi bilangan 7 dengan 4. Jika anak-anak masih bingung mendapatkan hasil dari 7 dibagi 4, maka anak-anak bisa menggunakan cara 4 dikalikan berapa hasilnya mendekati 7. Namun perlu diingat, nilainya tidak boleh lebih dari angka 7 ya anak-anak ya. Angka yang paling mendekati adalah 4 dikali 1 sama dengan 4. Sehingga pada bagian atas anak-anak bisa menulisnya menjadi 1. Ya, 1 dikali 4 sama dengan 4 ya, tulis di bawah 7. Sekarang kita kurangkan dulu ya anak ya. 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3 ya. Nah, angka 2 kita turunkan sehingga menjadi 32 ya anak ya. Kemudian 32 dibagi dengan 4 ya, 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8 ya, kita tulis di atas ya, di sebelahnya 1 yang tadi.
Kemudian 8 dikali 4 ya, 8 dikali 4 sama dengan 32 ya, kita tulis di paling bawah. Selanjutnya kita kurangkan dulu ya anak ya. 32 dikurangi 32 hasilnya adalah 0. Jika sudah habis maka pembagian selesai ya anak ya. Sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa hasil dari 72 dibagi 4 adalah 18. Oke. Sebenarnya untuk hitung pembagian ratusan ini hampir sama dengan pembagian puluhan yang sudah diuraikan di atas. Nah, untuk semakin memahamkan anak-anak terkait operasi hitung pembagian metode Porogapit, simak langkah-langkah berikut ini. Masih di pembagian cara bersusun ya anak-anak ya. Hitunglah hasil pembagian bilangan ratusan berikut ini. 852 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Langkah pengerjaannya kita ulangi seperti cara yang sebelumnya ya anak-anak ya. Kita buat 852 dibagi 6. Pertama-tama anak-anak lakukan pembagian dari nilai tempat yang paling besar, yaitu ratusan. Angka 8 terdapat pada nilai tempat ratusan ya anak-anak ya. Langkah pertama yaitu membagi bilangan 8 dengan 6. Jika anak-anak masih bingung mendapatkan hasil dari 8 dibagi 6, maka anak-anak bisa menggunakan cara 6 dikalikan berapa hasilnya mendekati angka 8. Namun perlu diingat nilainya tidak boleh lebih dari angka 8 ya anak-anak ya. Angka yang paling mendekati adalah 6 dikali 1 sama dengan 6, sehingga pada bagian atas anak-anak bisa tulis menjadi 1 ya. Selanjutnya 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita kurangkan 8 dikurangi 6 sisanya adalah 2 ya, ditulis di paling bawah. Selanjutnya angka 52 diturunkan sehingga menjadi 252. Kemudian sama seperti sebelumnya, lakukan pembagian dari nilai tempat paling besar, yaitu ratusan ya anak-anak ya. Ratusan di sini angkanya adalah 2 ya. 2 tidak bisa dibagi 6 karena 2 lebih kecil dari 6, maka ambil angka 5 ya. Jadi 25 dibagi 6 sama dengan 4. Sehingga pada bagian atas anak-anak bisa menulisnya menjadi 4 ya. Selanjutnya 4 dikali 6 sama dengan 24. Oke, kita lakukan pengurangan ya anak-anak ya. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Dan angka 2 kita cukup turunkan saja ya. Lanjutkan dari nilai tempat yang paling besar yaitu puluhan. Angka 1 tidak bisa dibagi 6 karena 1 lebih kecil daripada 6. Maka ambil angka 2 menjadi 12 ya. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sehingga pada bagian atas anak-anak bisa menulisnya menjadi angka 2 ya. 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Lakukan pengurangan. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Karena sisanya 0, maka pembagian selesai. Sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa hasil dari 852 dibagi 6 sama dengan 142. Oke. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal cerita pembagian di kebun. Ya anak-anak ya. Perhatikan gambar. Seorang petani memanen 225 buah salak. Buah salak tersebut akan ditempatkan ke dalam 5 keranjang sama banyak. Berapa banyak salak di setiap keranjang? Nah, pertama, petani memiliki 225 buah salak yang akan ditempatkan dalam 5 keranjang ya, sama banyak. Jadi
225 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Anak-anak ya. Kita selesaikan soal cerita tersebut dengan pembagian bersusun ya anak-anak. 225 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Kita ulangi seperti cara yang sebelumnya ya anak-anak ya. Kita buat 225 dibagi 5. Pertama, anak-anak lakukan pembagian dari nilai tempat yang paling besar, yaitu ratusan. Angka 2 terdapat pada nilai tempat ratusan. 2 yang ini ya. Langkah pertama yaitu membagi bilangan 2 dengan 5. 2 tidak bisa dibagi 5 karena 5 lebih besar daripada 2. Maka kita ambil angka selanjutnya yaitu 2. Menjadi 22 dibagi 5. Jika anak-anak masih bingung mendapatkan hasil dari 22 dibagi 5, maka anak-anak bisa menggunakan cara 5 dikalikan berapa, hasilnya mendekati angka 22. Namun perlu diingat lagi, nilainya tidak boleh lebih dari angka 22. Ya. Angka yang paling mendekati adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Sehingga pada bagian atas anak-anak bisa menulisnya menjadi 4 ya. Jadi 22 dibagi 5 sama dengan 4. Sisa 2 ya anak ya. Selanjutnya 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita tulis bawahnya. Kita kurangkan dulu. 22 dikurangi 20 maka sisanya adalah 2. Kita tulis di bawah ya anak ya. Selanjutnya angka 5 kita turunkan sehingga menjadi 25. Kemudian 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kita tulis di paling atas ya. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kita tulis di paling bawah. Terus kita kurangkan. 25 dikurangi 25 maka hasilnya adalah 0. Jika sudah habis, maka pembagian selesai. Sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa hasil dari 225 dibagi 5 adalah 45. Ya anak ya. Oke. Bagaimana setelah melihat beberapa contoh soal dan pembagian di atas? Mungkin anak-anak sudah sedikit memahami terkait pembagian bilangan dengan menggunakan cara porogapit. Jika masih bingung, anak-anak bisa mencoba berulang kali ya anak-anak ya, hingga benar-benar memahami teknik pengerjaan yang benar atau sesuai. Seperti biasa, setiap Pak Indra selesai memberikan video pembelajaran, selalu ada yang namanya tugas. Ya anak-anak ya. Silahkan dikerjakan tugas berikut ini. Jadi ada 10 soal ya anak-anak ya, yang harus anak-anak kerjakan. Oke? Oke, ini adalah tugasnya. Nah, silahkan dikerjakan di buku tugas. Ya. Ingat buat caranya ya. Jangan hanya 132 dibagi 12 sama dengan langsung jawabannya. Jangan, tetapi dengan cara bersusun ya, pembagian bersusun. Oke, jangan hanya jawabannya saja, tetapi caranya. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan. Terima kasih. Ingat selalu S4 ya anak-anak ya. Selalu semangat setiap saat. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Ya. Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.